Kegiatan kita pada hari ini adalah agenda kedua sidang pra-peradilan atas nama Ibu Ida Laila binti Akasa terkait sidang pra-peradilan kedua Ida Laila binti Akasa terkait penetapan tersangka terhadap dirinya oleh Dirreskrimum Polda Jambi kini terus berlangsung di Pengadilan Negeri Jambi 23 Agustus 2023. Dikatakan Dian Berlian sarjana hukum sebagai tim kuasa hukum penggugat. Ia menilai penetapan tersangka tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan dua alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan oleh MK, minimal dua alat bukti dan juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Di mana penetapan tersangka tersebut tidak memenuhi persyaratan dua alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan oleh MK, minimal dua alat bukti dan juga telah diatur oleh KUHP tentang dua alat bukti tersebut termasuk juga di Peraturan Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian Dian Berlian juga mengatakan, dalam hal ini ada dugaan dari pihak kepolisian ataupun pihak PT SGP merekayasa perkara ini, namun belum dapat kita pastikan, ujarnya. Artinya dikatakan Dian Berlian, kliennya adalah korban dari rekayasa kasus atau kriminalisasi. Dalam hal ini ada dugaan entah itu dari pihak kepolisian ataupun dari pihak PT SGP merekayasa perkara ini. Artinya klien kita ini adalah korban dari rekayasa kasus atau kriminalisasi. Dilanjutkan Dian Berlian, untuk pra-peradilan perkara Ida Laila binti Akasa ini, pihaknya telah memohon perlindungan kepada Mabes Polri. Kemudian pihaknya juga telah melakukan permohonan perlindungan kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam hal tersebut, permohonan itu sudah ditindaklanjuti oleh Wakil Pas Pampres. Ia telah mengutuskan utusannya untuk menghadap Kapolda. Namun sampai sejauh ini, kita belum mendapatkan sinyal positif dari kegiatan tersebut, ujarnya. Kalau untuk perlindungan hukum sudah ada respon, kata Dian, tetapi belum ada tindak yang lebih lanjut. Dan pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Mabes Polri. Untuk pra-peradilan ini, untuk perkara Ibu Ida Laila binti Akasa ini, kita telah memohon perlindungan kepada Mabes Polri. Kemudian kita juga telah melakukan permohonan perlindungan kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam ini telah ditindaklanjuti oleh Watim Pampres. Habib Lutfi telah mengutuskan utusannya untuk menghadap Kapolda. Namun sampai sejauh ini kita belum mendapatkan sinyal positif dari kegiatan tersebut. Kalau untuk perlindungan hukum sudah ada respon ya, tapi belum ada tindakan yang lebih lanjut. Kita tunggu tindakan-tindakan berikutnya dari Mabes Polri seperti apa. Pihaknya sebagai kuasa hukum terus berjuang dan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kliennya. Namun yang menentukan itu hanyalah Yang Maha Kuasa dan yang punya kewenangan, ujarnya. Untuk saat ini kliennya masih ditahan di rutan Polda Jambi selama 40 hari. Karena 20 hari pertama sudah habis, kemudian dilanjuti 20 hari kedua. Dia berharap hakim tetap objektif dalam mengambil keputusan, tetap berlandaskan kepada hukum acara pidana. Kita selaku penasihat hukum hanya berhak berjuang dan berusaha. Yang menentukan itu hanyalah Maha Kuasa dan yang punya wewenang. Kalaupun dari Mabes Polri tidak mempunyai tanggapan, ya kita terima dengan legowo. Ataupun dalam hal pra-peradilan ini kita dinyatakan kalah, kita juga tetap menghormati keputusan hakim tersebut. Tapi apabila juga kita menang, kita tetap menghargai pihak kepolisian. Untuk saat ini klien kita masih ditahan di rutan Polda Jambi selama 40 hari karena 20 hari pertama sudah habis, kemudian dilanjutkan 20 hari kedua. Menurut Dian, kliennya sudah memenangkan perkara perdata dan sudah dilakukan eksekusi, bahkan pihak perusahaan telah membayar ganti rugi. Artinya, pihak perusahaan telah mengakui kepemilikan Ibu Ida Laila, tetapi mengapa kliennya tetap dipidana? Inilah yang menjadi pertanyaan mereka sebagai tim kuasa hukum. Di manakah kepastian hukum tersebut? Kepastian hukum ini kan tidak ada. Klien kita ini kan sudah memenangkan perkara secara perdata dan sudah inkrah, sudah dilaksanakan eksekusi. Bahkan pihak perusahaan telah membayar ganti rugi. Artinya perusahaan telah mengakui kepemilikan Bu Ida, tapi kok mereka tetap dipidana? Nah ini yang jadi pertanyaan kita. Di manakah kepastian hukum bagi klien kita Ibu Ida Laila binti Akasa? Diketahui lebih lanjut, perkara pokok pra-peradilan tersebut belum P21.
Artinya masih tahap penyelidikan di tingkat kepolisian dan belum dilimpahkan kepada kejaksaan, ujar Dian. Usai melaksanakan sidang kedua pra-peradilan tersebut. Nah, tapi kalau perkara pokok yang kita pra-peradilan ini belum P21, artinya masih tahap penyelidikan di tingkat kepolisian dan belum dilimpahkan kepada kejaksaan, masih di tahap penyidikan. Demikian pemirsa yang dapat kami sampaikan. 23 Agustus 2023 dari Kota Jambi, saya Horil Ardian melaporkan.